Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas namanya turunan fungsi implisit. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke turunan fungsi implisit, alangkah lebih baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Jadi fungsi eksplisit adalah fungsi yang dapat memisahkan variabel terikat atau Y dan variabel bebas atau X dengan mudah. Di sini kita bisa lihat dan bisa kita analisa bahwa untuk ruas kiri itu adalah variabel terikatnya atau Y, dan untuk yang ada di ruas kanan itu adalah variabel bebasnya atau X. Jadi ini adalah contoh dari fungsi eksplisit. Kemudian selanjutnya adalah fungsi implisit. Kebalikan dari fungsi eksplisit, bahwa fungsi implisit adalah fungsi yang kita sulit untuk memisahkan antara variabel bebas dan variabel terikat ke dalam dua ruas yang berbeda. Contohnya, ini adalah contoh dari fungsi implisit. Coba kita akan mencoba untuk memisahkan antara variabel terikat dan variabel bebasnya. Kita coba pisahkan ya. Kita coba untuk ruas kiri adalah variabel terikat dan di ruas kanan adalah variabel bebas, maka nanti bentuknya seperti ini. Selanjutnya Y sama dengan Y dalam kurung Y kuadrat min 9X, harapannya bisa kita selesaikan Y sama dengan bla bla bla. Ternyata setelah kita coba, untuk di ruas kiri itu benar hanya ada variabel terikatnya saja, tetapi di ruas kanan itu masih ada Y kuadrat. Artinya di ruas kanan masih ada variabel terikatnya. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Maka Y kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat. Y otomatis menjadi plus minus akar 25 min X kuadrat. Nah, satu nilai X yang menghasilkan dua nilai Y berbeda itu merupakan sebuah fungsi implisit. Ini adalah contoh dari fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Kemudian kita akan masuk ke dalam turunan bagaimana menurunkan fungsi implisit. Ini turunan dari fungsi implisit. Tentukan dy per dx dari fungsi ini. X pangkat 3 plus y pangkat 3 min 9xy sama dengan 0. Otomatis akan kita turunkan satu persatu variabelnya, diturunkan terhadap X. Menjadi turunan dari X pangkat 3 berapa, turunan dari Y pangkat 3 berapa, turunan dari min 9xy itu berapa terhadap X. Kita tulis seperti ini. Jangan lupa di ruas kiri diturunkan terhadap X, di ruas kanan juga diturunkan terhadap X. Kemudian turunan dari X pangkat 3 otomatis adalah 3X kuadrat. Turunan dari Y pangkat 3 terhadap X, mohon diperhatikan, turunan Y pangkat 3 terhadap X adalah 3Y kuadrat. Ya, turunan dari Y pangkat 3 terhadap X adalah 3Y kuadrat. Jangan lupa diberi dy per dx. Oke. Kalau misalkan turunan terhadap X itu tetap tidak ada penambahan apapun seperti biasanya. Tapi kalau turunan Y terhadap X, maka ada bentuk dy per dx-nya. Kemudian min 9xy. Min 9-nya tetap xy diturunkan terhadap x berapa nilainya, itu kita lihat, kita hitung berdasarkan rumus turunan fungsi, rumus perkalian fungsi.
proses pencarian turunan dari XY adalah U-nya adalah X. Kita misalkan U-nya adalah X. V-nya adalah Y. Maka turunan dari X adalah 1. Turunan dari Y adalah 1 DY per DX. Maka U aksen V plus UV aksennya adalah 1 Y plus X DY per DX. Menjadi bentuk yang di sini. Oke, jadi bentuk ini didapatkan dari proses yang di sini. Dan kita keluarkan, ini tetap ya, kita keluarkan min 9Y min 9X DY per DX. Kemudian menghasilkan bentuk di ruas ini. Kita kumpulkan DY per DX-nya. Menjadi ini kan 3Y kuadrat min 9X. Kemudian di ruas kanan yang tidak memiliki unsur DY per DX, maka kan tinggal 3X kuadrat min 9Y dipindah menjadi min 3X kuadrat plus 9Y. Maka DY per DX sama dengan ini. Maka turunan dari fungsi implisit berikut ini adalah yang di bawah ini. Oke, soal berikutnya. Tentukan turunan dari fungsi implisit berikut. Maka X kuadrat Y diturunkan terhadap X, XY kuadrat diturunkan terhadap X, dan 6 juga diturunkan terhadap X. Nih, ditulis seperti ini. Kemudian, X kuadrat Y itu kan bentuknya U kali V. Ketika penurunannya, maka menggunakan rumus U kali V sama dengan turunan dari U kali V sama dengan U aksen V plus UV aksen. Maka U-nya adalah X kuadrat, turunannya adalah 2X. V adalah Y, turunannya adalah 1 DY per DX. Maka turunannya adalah seperti ini. Kemudian, turunan untuk fungsi X, Y kuadrat adalah U sama dengan X, maka turunannya adalah 1. V turunannya, V adalah Y kuadrat, maka turunannya adalah 2Y DY per DX. Maka, turunan untuk fungsi U kali V adalah U aksen V plus UV aksen, tinggal dimasukkan ke dalam bentuk ini. Maka turunan dari masing-masing tinggal kita masukkan ini plus ini. Kemudian kita kumpulkan yang memiliki variabel atau unsur DY per DX itu kan adalah X kuadrat dan 2XY. Untuk di ruas kanannya adalah min 2XY min Y kuadrat. Maka DY per DX-nya adalah min 2XY min Y kuadrat sama dengan per X kuadrat plus 2XY. Maka turunan dari fungsi implisit berikut adalah DY per DX ini. Oke, contoh yang ketiga. Tentukan turunan dari X pangkat 4 plus sin Y sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat. Oke, semuanya diturunkan terhadap X. Turunan dari X pangkat 4 itu adalah 4X pangkat 3 seperti biasanya ya. Kemudian sin Y, begini. Turunan dari sin Y terhadap X adalah cos Y. Jangan lupa DY per DX. Kemudian bagaimana turunan dari bentuk ini? Bentuk ini kan bentuk perkalian ya. Maka U sama dengan, kita misalkan U sama dengan X pangkat 3. Maka turunannya adalah 3X kuadrat. V adalah Y kuadrat, maka turunannya adalah 2Y DY per DX.
Maka bentuk perkaliannya adalah seperti ini. Tinggal kita masukkan ya, tinggal kita inputkan. Menghasilkan bentuk seperti ini. Oke, kita kumpulkan yang memiliki unsur dy per dx-nya. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Maka menghasilkan bentuk ini, kita keluarkan dy per dx-nya. Menghasilkan bentuk yang di bawah ini. Maka turunan dari fungsi implisit berikut adalah dy per dx yang di bawah ini. Yang nomor 4, tentukan dy per dx dari y kuadrat sama dengan x kuadrat plus sin xy. Kita turunkan satu persatu dengan penulisan seperti ini. Y kuadrat diturunkan menjadi 2y dy per dx. X kuadrat diturunkan menjadi 2x. Kemudian sin xy diturunkan bagaimana bentuknya? Di sini kita menggunakan aturan rantai. Coba diperhatikan aturan rantai bentuk yang keberapa, silakan dibuka kembali. Sin U turunannya adalah cos U dikali turunan dari U. Oke, U-nya adalah XY. Maka bentuk turunan dari XY atau UV adalah U aksen V min UV aksen. Oke, di sini kita pecah. Kita misalkan untuk U-nya adalah X, V-nya adalah Y, maka turunannya seperti ini. U aksennya adalah 1, V aksennya adalah dy per dx. Maka turunan dari fungsi xy adalah y plus x dy per dx. Oke, kita kembali ke sini, maka turunan dari xy adalah ini. Kemudian kita pecah, ini tetap ya, kita kalikan cos xy kali y plus x kali cos xy dy per dx. Kemudian selanjutnya kita kumpulkan yang memiliki dy per dx-nya. Sama dengan seperti ini. Kita keluarkan dy per dx-nya. Sehingga menjadi bentuk dy per dx sama dengan 2x plus y cos xy per 2y min x cos xy. Maka turunan dari fungsi implisit berikut adalah dy per dx. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Silahkan coba dikerjakan. Jadi video ini silakan dipahami, kemudian dicatat ulang di buku catatan teman-teman semuanya untuk dipahami kembali, untuk dihitung kembali. Kemudian untuk soal nomor 5 silahkan coba dikerjakan dan didiskusikan. Nanti kita bahas di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.